إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi marilah untuk tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya dan karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam hari ini yang mesti kita syukuri dengan sebenar-benarnya rasa syukur, dan kita gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu nikmat berupa kesehatan dan kesempatan, umur yang panjang, masih bisa hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, nikmat yang besar ini kebanyakan oleh manusia sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maqul katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh, atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang saya dilalaikan, disia-siakan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Namun kalau kita sia-siakan, kita lewatkan begitu saja, maka nanti kita akan menjadi orang yang buruk, orang yang menyesal di dunia nanti kelak, dan kelak nanti ketika di akhirat ketika kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka untuk memperingati salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan berpanjang lebar di sini. Langsung saja kami akan membacakan susunan acara Isra Mi'raj kita malam hari ini. Adapun acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah mahadul qiyam, lantunan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan acara inti kita pada malam hari ini adalah nantinya akan dibawakan oleh Syekh Al-Fadhil Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hafidh Al-Alim Abdul Muhaimin Habibullah, yaitu Mau'idatul Hasanah Tawsiyah Jakarta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu kita sama-sama buka acara kita dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Walillahillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian acara berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akh Kasman kepada beliau. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم Alhamdulillah, jazakallah kepada Kasman yang telah melanjutkan kepada suci Al-Quran surah Al-Isra dari 1 sampai ayat saya tidak tahu berapa ayat berapa. Sementara selanjutnya kita akan melakukan muhammad yang akan menyampaikan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami berharap kepada semua hadirin untuk berdiri sejenak, insyaallah. Mari insyaallah kita
yaitu Mau'izatul Hasanah, tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustaz Al-Hafidh Al-Alim Abdul Muhaymin Hafidhahullah. Kepada beliau falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bidinihi ila intihai hayatihi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dengan mengucapkan alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebagai perwujudan cinta kita kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita kesempatan sehingga kita bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati satu kejadian yang besar yang pernah terjadi kepada manusia yang termulia, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, kita akan mengulas sedikit tentang peristiwa yang melatar belakangi Isra wal Mi'raj. Berkisar tahun ke-10 Hijriah, di mana yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan yang sangat. Beliau berduka cita atas wafatnya istri beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan wafatnya paman beliau Abu Thalib. Sekilas dari kisah ini hadirin yang mulia, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam kehidupan ini
jatuh lempur, ditimpa berbagai macam ujian dan cobaan. Siapa kita jika dibandingkan dengan yang mulia baginda Rasulullah SAW? Hidup tidak mesti senang, tidak mesti tenang, tidak mesti kenyang. Kalau kita tarik ke belakang, yang mulia baginda Rasulullah, manusia yang paling mulia, terlahir dalam keadaan tidak punya bapa, terlahir dalam keadaan yatim, ditinggal wafat oleh ayah beliau ketika beliau berusia 7 bulan dalam kandungan. Kita alhamdulillah lahir masih punya bapa, masih punya ibu, ayah kita berkecukupan. Empat tahun setelah beliau lahir, atau kurang lebih 6 tahun, wafat ibu beliau Sayyidah Aminah. Tinggallah Nabi dengan kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Tidak berapa lama, kurang lebih ketika Nabi berusia 8 tahun, kakek beliau meninggalkan beliau untuk selamanya. Kakek yang beliau cintai, yang merawat beliau dengan penuh kasih sayang, itu meninggalkan beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tarik kembali ke depan. Tahun ke-10 Hijriah disebut dengan Amul Hazan, dengan tahun kesedihan, tahun di mana baginda Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh orang yang beliau cintai, yang rela mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangannya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Bahkan ketika menjelang wafatnya, Sayyidah Khadijah menangis. Maka ditanya oleh yang mulia baginda Rasulullah, apa yang kau tangisi? Apakah karena hartamu telah habis untuk perjuanganku? Maka kata Sayyidah Khadijah, tidak ya Rasulullah, saya menangis karena tidak ada lagi perkara yang bisa aku akan korbankan untuk perjuangan. Kalau memang bisa selepas wafatku ya Rasulullah, kau gunakan turak berlaku sebagai jembatan untuk membantu perjuangan. Tidak berapa lama wafat paman beliau Abu Thalib, yang beliau sangat membela perjuangan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Beliaulah yang habis-habisan menolak pertentangan yang diberikan oleh kaum Quraisy kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Di satu sisi Rasulullah SAW beliau ke Taif dengan harapan orang Taif mau menerima dakwah beliau, mau menerima ajaran beliau. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, sesampainya Nabi di Taif, bukannya penerimaan yang beliau dapatkan, justru penentangan yang luar biasa. Beliau dilempari kotoran, dilempari batu,
Dari tulang-tulang sampai kaki beliau berdarah-darah. Maka Rasulullah SAW yang ditemani oleh Sayyidina Zaid istirahat di sebuah kebun. Di tengah-tengah peristirahatan beliau, datanglah malaikat memberikan tawaran kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Taif itu letaknya di antara dua gunung. Kalau kamu mau, saya akan benturkan kedua gunung tersebut sehingga seluruh penduduk Taif hancur binasa semuanya. Maka Rasulullah SAW, beliau Nabi Rahmah, Nabi kasih sayang, beliau mengatakan, kalau memang saat ini orang-orang Taif mereka belum beriman kepada Allah, saya berharap kelak dari tulang sulbi mereka akan lahir orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir orang-orang yang mentauhidkan Allah, lahir orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah kembali dari Taif dengan perasaan sedih. Maka perasaan beliau campur aduk ketika itu. Sudah berduka cita, ditinggal wafat oleh istri yang tercinta, kemudian paman yang selalu membela perjuangan beliau. Satu sisi beliau ditolak mentah-mentah oleh penduduk Taif. Maka di satu hari yang mulia baginda Rasulullah SAW, di suatu malam beliau bermalam di rumah bibi beliau namanya Ummu Hani. Ketika beliau mau tidur, ada perasaan yang tidak enak. Dalam hati beliau ada dorongan untuk pergi ke dekat Ka'bah. Maka sesampainya di sana, tidurlah Rasulullah SAW dalam keadaan berduka, sedih. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam membangunkan beliau. Bahkan dikatakan dalam riwayat Nabi dibangunkan sebanyak 3 kali. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengajak yang mulia baginda Rasulullah SAW untuk melakukan sebuah perjalanan, yang perjalanan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk memudahkan kita mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kita akan mengulas kata-kata dari ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai firman-Nya
dalam menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadirin yang mulia, kita ketahui bahwasanya Al-Quran di samping kitab yang menerangkan tentang ketauhidan, yang menerangkan tentang mengesahkan Allah, satu sisi juga Al-Quran bercerita tentang sejarah. Al-Quran adalah kitab sejarah. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, dalam menceritakan sejarah-sejarah seperti kisahnya Fir'aun, kisah pertolongan yang Allah berikan kepada Bani Israel, Allah tidak memulainya dengan kalimat tasbih. Ketika Allah menceritakan tentang pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah tidak memulainya dengan tasbih. Ketika Allah menceritakan tentang pertolongannya kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Allah juga tidak memulainya dengan kalimat tasbih. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan kalimat tasbih. Allah mensucikan zatnya, mengorbankan kesuciannya untuk membenarkan peristiwa yang dialami oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW. Karena setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW menyampaikan kejadian yang beliau alami, melakukan perjalanan yang relatif singkat, hanya 1 malam saja. Perjalanan yang bisa ditempuh selama 1 bulan dari Mekah ke Palestina. Tapi oleh yang mulia Rasulullah SAW hanya ditempuh dalam masa 1 malam. Maka orang-orang yang mendengarkan ceritanya Rasulullah, mereka mengatakan, ini Muhammad semakin hari semakin gila saja. Ini Muhammad kayaknya kesurupan ini. Mereka tidak percaya. Karena kenapa hadirin yang mulia? Mereka memahami peristiwa Isra wal Mi'raj dengan logika mereka. Maka untuk meyakinkan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mensucikan zatnya untuk membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah yang bisa kita ambil, yang mana Allah memulai ayat ini dengan subhanallah, bagaimana kita membiasakan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ajaran agama kita, apa-apa yang kita lakukan itu ada zikirnya kepada Allah. Ketika kita mendengarkan orang wafat, atau kita mendengarkan orang ditimpa musibah, maka kita dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita takjub akan satu perkara, maka kita dianjurkan mengucapkan subhanallah
Subhanallah, nama kita harus baik. Ketika kita kagum, maka dianjurkan membaca Subhanallah. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita, anjurannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini di antara hikmahnya. Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa ingat kepada Allah. Dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, bahkan perkara-perkara yang kecil pun kita diajarkan untuk ingat kepada Allah. Masuk WC itu tempat yang kotor banget, tempat najis, tapi tetap kita disunahkan untuk membaca doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari WC dianjurkan untuk ingat kepada Allah, baca doa keluar WC. Mau tidur, kita disuruh ingat dulu kepada Allah, baca doa Bismillah, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, kita juga disuruh, dianjurkan untuk ingat kepada Allah. Mau makan, ingat kepada Allah. Selepas makan, ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ani, alhamdulillahilladzi at'amani wa ashba'ani wa saqani wa arwani. Segala puji bagi Allah yang memberiku makan dan telah mengenyangkanku, memberikan aku minum dan menghilangkan dahagaku. Disebutkan dalam riwayat, orang yang baca doa ini selepas makan, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sama seperti ketika baru dilahirkan oleh ibunya. Itu kenapa? Karena selepas makan dibarengi dengan ingat kepada Allah. Nah, ini hikmah yang pertama yang bisa kita petik dari ungkapan Subhanallah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang kedua, asra. Asra ini akar kata dari kata-kata sara yasri, artinya berjalan malam. Kemudian dimutaatikan menjadi asra, artinya memperjalankan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat kata ini, maka dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, dalam perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit-langit sampai terakhir ke Sidratul Muntaha, maka yang aktif ini adalah Allah, sedangkan Rasulullah SAW pasif. Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah. Lah orang yang diperjalankan tinggal terima beres saja. Sehingga kalau peristiwa Isra wal Mi'raj kita ukur dengan logika manusia, maka seakan-akan tidak masuk akal. Tapi kalau kita ukur dengan qudratullah, kita ukur dengan kekuasaan Allah, dengan kepahaman bahwasanya yang memperjalankan ini bukan Nabi sendiri, tapi yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat-sangat masuk akal. Contoh kecilnya begini, hadirin yang mulia. Saya mau keluar. Saya mau keluar naik motor.
perjalanan kurang lebih, kalau nyantai itu kurang lebih setengah jam. Tanpa saya sadari ada semut yang masuk ke dalam kantong baju saya. Ada kekesu no masuk di dalam kantong baju su. Sesampainya di lokal, beberapa menit saya kembali lagi ke Wanci. Yang kalau dihitung perjalanan kurang lebih sekitar berapa jam, Pak? Sekitar 1 jam. Nah, sesampainya saya di Wanci, ini semut datang ke teman-temannya. Kemudian dia berpidato, wahai para semut, wahai bangsa semut, ketahuilah kalian semua, saya tadi baru saja melakukan perjalanan dari Wanci ke Loka, hanya ditempuh dengan perjalanan 1 jam. Maka semut-semut yang mengukur dengan logika semut, tidak mungkin ente ini kecil, langkah kamu juga pendek, sangat mustahil kalau kamu melakukan perjalanan ke Loka hanya ditempuh dalam masa 1 jam. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dengan kacamata, semut berangkat ke Loka itu tidak dengan sendirinya, tapi saya yang memperjalankannya ke sana. Kalau dipikir dengan logika semut tidak mungkin. Tapi kalau dipikir yang memperjalankan semut ke Loka itu bukan semut itu sendiri, tapi saya, sangat-sangat mungkin gak, Pak? Sangat-sangat mungkin gak? Sangat-sangat mungkin. Maka orang-orang yang ragu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah orang-orang yang kurang yakinnya dengan qudratullah, dengan iradatullah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Allah memperjalankan hambanya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dengan namanya langsung, tetapi Allah menyebut yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata hamba. Ini diambil pelajaran oleh para ulama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah itu dengan jasad dan rohnya. Dengan jasad dan rohnya, bukan rohnya saja, tapi juga jasadnya. Karena kalau rohnya saja yang diperjalankan oleh Allah, bukan hamba, tapi mungkin sebangsa pocong, kuntilanak. Karena roh yang diperjalankan. Ini yang pertama. Kemudian hadirin yang mulia, gelar yang tertinggi seorang manusia yang diberikan oleh Zat yang Maha Tinggi itu adalah gelar hamba. Yang mengatakan hamba itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, apakah kita bukan hamba Allah? Kita juga hamba Allah. Kata siapa ya? Kata kita. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, kadang-kadang orang mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai Abdullah, tapi perbuatannya
tidak menggambarkan sebagai seorang hamba. Dia mengaku sebagai hamba Allah, tetapi kadang-kala dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia menjadi hamba hawa nafsu. Dia menjadi hambanya harta. Dia menjadi hambanya jabatan. Sehingga kadang-kadang ketika datang panggilan Allah, dia tetap sibuk dengan hartanya. Dia tetap sibuk dengan jabatannya. Maka pengakuannya sebagai hamba Allah tidak terbukti. Tetapi yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sendiri yang menyebutnya sebagai hamba Allah. Kapan gelar hamba ini dinobatkan kepada yang mulia Rasulullah? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami berbagai macam cobaan dan ujian, mengalami berbagai macam kesedihan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaluinya dengan kesabaran, melaluinya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya sebagai hamba Allah. Ini gelar hamba, ini gelar yang luar biasa, hadirin yang mulia. Kita belum tentu hamba Allah, karena kadang-kadang kita mengaku sebagai hamba Allah, tetapi perbuatan kita, sikap kita tidak menggambarkan sebagai seorang hamba. Tidak menggambarkan sebagai seorang hamba Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita berusaha menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. InsyaAllah. Hamba itu bagaimana? Hamba itu senantiasa tunduk, taat kepada perintah Tuhannya, senantiasa takut kalau berbuat maksiat, kalau melanggar perintah Tuhannya. Ini hamba. Kita mengaku hamba Allah, tapi banyak perintah Allah yang kita lalaikan. Kita mengaku hamba Allah, tapi banyak maksiat yang kita kerjakan, banyak larangan-larangan Allah yang kita kerjakan. Berarti kita bukan hamba sejati. Mari kita berusaha menjadikan diri kita ini sebagai hamba Allah yang sejati. InsyaAllah hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu apa hikmah yang terbesar? Apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan hambanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam linuriyahu min ayatina? Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan kepada yang mulia Rasulullah sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara yang dilihat oleh Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan ada orang-orang yang mencakar-cakar wajah mereka dengan kuku mereka yang tajam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, Jibril, itu mereka itu siapa? Ya Maria, Amin, ya Saudara. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, itu orang-orang dari umatmu yang suka menjelek-jelekan saudaranya, yang merusak kehormatan saudaranya. Mereka dihukum oleh Allah mencakar-cakar muka mereka. Karena kenapa hadirin yang mulia? Orang iman itu bersaudara. Orang iman itu seperti satu tubuh, yang mana kalau salah satu anggota tubuhnya sakit, maka anggota yang lain pun merasakan. Tangannya yang sakit,
lisannya yang mengatakan ayo kasih tahu, tangannya yang sakit, kepalanya yang pusing, matanya yang meneteskan air mata, lisannya yang mengeluh, dan itu semua tak refleks. Bukan tangan sakit, kaki sakit, lisannya senang. Ini bukan sejatinya orang iman, ini hadirin yang mulia. Maka orang iman, maka seseorang yang suka menjelek-jelekan saudaranya, menjatuhkan, merusak kehormatan saudaranya, itu seakan-akan dia merusak kehormatan dia sendiri. Anggota tubuh manusia yang paling mulia itu wajah. Dan orang kalau mau apa-apa pertimbangannya wajah. Meskipun badannya botot, six-pack, tapi kalau mukanya kurang ganteng jadi pertimbangan juga. Maka di akhirat diberi hukuman oleh Allah yang merusak wajahnya dengan dicatat-catat dengan bukunya yang tajam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kejadian yang diperlihatkan kepada yang mulia Rasulullah SAW, Nabi SAW melihat orang-orang, ada orang yang dia ini mengangkat sebuah batu besar. Lalu dengan sendirinya batu tadi ditimpakan ke kepalanya hingga kepalanya hancur lebur. Kemudian kepalanya tadi kembali utuh. Maka Rasulullah SAW bertanya, Jibril, siapa gerangan orang itu? Kenapa disisa sedemikian rupa oleh Allah? Maka Jibril mengatakan, Muhammad, itu orang dari kalangan umatku yang semasa hidupnya di dunia suka meninggalkan sholat, suka melalaikan sholat. Sholat dikerjakan di akhir-akhir waktu, bahkan kerap kali ketinggalan sholat. Kerap kali dia tidak mengerjakan sholat karena sibuk urusan dunia, sibuk harta, sibuk perdagangan. Maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam itu. Kemudian berjalan lagi, Rasulullah SAW diperlihatkan ada orang-orang yang memakan daging yang sangat-sangat busuk, yang bau busuknya begitu menyengat. Mereka dipaksa. Aslinya mereka gak mau, tapi mereka dipaksa untuk makan daging busuk itu. Maka Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang dari kalangan umatmu yang semasa hidupnya di dunia suka makan riba, suka memakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala siksa mereka sedemikian rupa. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, ada orang-orang yang mereka menanam bibit, seketika itu juga langsung tumbuh, kemudian berbuah, kemudian dipetik, tumbuh lagi, berbuah lagi. Maka Rasulullah SAW bertanya, Jibril, itu siapa itu? Kok kaya-kayanya beruntung sekali dia itu? Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, itu orang-orang dari kalangan umatmu yang semasa hidupnya di dunia suka bersedekah, suka infak, suka memberikan darah, suka membantu fakir miskin, suka memberikan darah untuk pondok pesantren. Nah, itu dia orangnya itu.
tapi justru hartanya semakin bertambah. Kelihatannya berkurang, tapi justru bertambah. Tapi kadang-kadang transaksi riba kelihatannya bertambah, justru itu menghancurkan. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah menghancurkan riba dan Allah Subhanahu wa taala menyuburkan sedekah. Maka bagaimana kita jadikan diri kita ini senang sedekah? Insyaallah hanya yang mulia. Kita sisihkan sebagian dari harta kita untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok-pondok pesantren, menyantuni fakir miskin. Dan harta kalau disedekahkan itu bukannya berkurang, justru semakin bertambah. Bertambah juga keberkahan. Insyaallah hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Peristiwa Isra wal Mi'raj, di samping Allah Subhanahu wa taala hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga ingin memberikan hadiah kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiah terbesar kepada umat ini yaitu apa hadirin yang dimuliakan Allah? Yaitu perintah sholat 5 waktu. Amalan-amalan agama yang lain, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, Allah Subhanahu wa taala cukup menurunkan ayatnya. Tetapi perintah sholat, Allah Subhanahu wa taala mengangkat hambanya, memanggil hambanya ke Sidratul Muntaha untuk Allah Subhanahu wa taala berikan perintah sholat, kewajiban sholat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sholat ini adalah amalan yang terpenting dalam agama yang seharusnya kita perhatikan. Insyaallah hadirin yang mulia, kita pentingkan sholat kita, nanti kita akan dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sholat kita, nanti hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap remeh sholat. Kita pentingkan sholat, sempurnakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibaratkan sholat itu seperti kepala pada badan. Innama mawdi'u sholati fid-din ka mawdi'ir ra'si 'alal jasad, kata Rasulullah. Kedudukan sholat dalam agama itu seperti kedudukan kepala pada badan. Kalau ada orang yang punya tangan, ada kemungkinan untuk hidup, dan dia dikatakan cacat. Oh, cacat tangannya. Kalau orang nggak punya kaki, kemungkinan besar dia masih bisa hidup, dan dia dikategorikan juga cacat kakinya. Kalau orang nggak punya kuping, nggak punya mata, nggak punya hidung, nggak punya gigi, ompong, kemungkinan besar masih hidup. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ketika orang nggak punya kepala, apa yang terjadi? Di tengah malam jam 12 kita jumpa orang nggak punya kaki, oh orang cacat. Nggak punya tangan, oh orang cacat. Nggak punya kuping, nggak punya mata, orang cacat. Tapi kalau tengah malam kita jumpa dengan orang nggak punya kepala, kepalanya di bawah, cepat-cepat pakai jurus langkah 1000. Karena itu bukan manusia, itu hantu. Demikian seperti itulah gambaran
orang yang katanya mengaku beragama tapi dia tidak mengerjakan sholat. Dia beragama tapi agamanya gak punya kepala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di malam ini pelajaran terpenting, oleh-oleh terpenting yang kita akan bawa pulang ke rumah adalah bagaimana kita pentingkan sholat ini. Insyaallah hadirin yang mulia. Kalau kita ingin hidup kita tenang, hidup kita tenteram, hidup kita damai, jaga sholat kita, pentingkan sholat kita, perbaiki sholat kita. Maka seorang mengatakan, "Idza aradta an tughayyira hayataka wa la ta'lamu min aina tabda fabda' min sholatik." Kalau engkau ingin merubah kehidupanmu menjadi lebih baik dan engkau tidak tahu dari mana kamu memulainya, maka mulailah dari sholat. Kita perbaiki sholat kita, nanti kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah. Rezeki kita akan diperbaiki oleh Allah. Keadaan kita akan diperbaiki oleh Allah. Insyaallah hadirin yang mulia. Kita pentingkan sholat kita, utamakan sholat kita. Yang mungkin sholatnya masih bolong-bolong, mulai malam ini kita sempurnakan sholat kita. Sholat bukan 3 waktu, bukan 2 waktu, Pak, tapi sholat 5 waktu. Soalnya kadang-kadang ada orang itu sholatnya 3 waktu, maghrib, isya sama subuh, zuhur asar itu gak pernah. Ada orang-orang begitu itu. Kita yang sudah kerjakan sholat, kita sempurnakan zahir batinnya sholat. Gerakannya kita sempurnakan, wudunya, toharohnya kita sempurnakan, sehingga sholat kita ini menjadi sholat yang menjadi asbab penyelesaian masalah-masalah kita. Insyaallah hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya datangnya dari Allah, kesalahannya datangnya dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya beristighfar dan kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Kita doa sebentar ini dan tawajukan diri kita, tawajukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga doa-doa kita diterima oleh Allah, diselesaikan seluruh permasalahan kita oleh Allah. Anak muda yang sudah lama mencari pendamping belum ketemu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah lama menikah belum dikaruniai anak, secepatnya dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pendampingnya baru satu, belum ada secepatnya dikaruniai anak, ya. Yang istrinya baru satu, ya, supaya ditambah anaknya oleh Allah, anaknya yang ditambah, ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولمشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مغفرة لنا وللمسلمين، رحمة لنا وللمسلمين، عتقا لنا وللمسلمين من النار.
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في أمورنا وأحوالنا وشؤوننا كلها. اللهم بارك لنا في علومنا وفي أموالنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا. بارك لنا كل شيء عندنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pada saat sekarang sudah sampai di acara terakhir, yaitu penutup. Dan insyaallah di acara penutup ini akan diisi dengan khidmat, sekaligus akan diiringi dengan lantunan salawat. Dan insyaallah kepada para santri untuk mengambil posisi